Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Fadilah dari kelas I221B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Profesi. Oke, hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat baik, sangat keren, di mana eh, yaitu Mas Toba Jainul Basyar sebagai front-end developer di perusahaan Bagus Harapan Tritunggal. Halo Kak, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat baik. Oke, hmm, sekarang lagi ngerjain project apa nih Mas? Ngelek ya Mas? Sekarang lagi ngerjain project di Kemenhub, di Kementerian Hukum. Oke, oke, coba kita langsung aja kita menuju pertanyaan yang pertama. Bisa ceritain nggak sih Mas, perbedaan paling mencolok antara kode yang benar menurut buku kuliah dengan kode yang benar menurut kebutuhan industri sekarang? Oke, kode yang benar antara di buku dengan Hmm, industri sekarang. Sebenarnya kalau gue lihat ya, ya, di buku-buku material perkuliahan sekarang, itu banyak banget kode-kode yang menurut gue sudah ketinggalan zaman gitu. Udah nggak terlalu dipakai di industri. ya, Bukan kode ya, tapi lebih ke teknologinya. Contohnya kayak misalkan di kampus itu masih diajarin PHP. hmm, PHP kalau dibilang ketinggalan sih enggak sebenarnya. Tapi kalau di industri yang mengarahnya itu industri yang besar, itu PHP udah jarang dipakai. Khususnya di proyek-proyek skala nasional, proyek gede, itu lebih banyak yang dipakai adalah React atau JavaScript gitu. React ya. itu frameworknya JavaScript. Itu sih yang lebih sering dipakai di industrial. Kenapa? Karena React ini lebih powerful, lebih cepat, lebih optimize, dan komunitasnya juga besar. Jadi itu sih. Jadi kurang cocok gitu ya yang dipelajari di banyak-banyak kampus gitu ya dengan yang ada di dunia kerja sekarang ya Mas ya? Ya, sebenarnya PHP juga masih banyak Bisa ya? dipakai. Hmm, Tapi kalau saya lihat secara ruang lingkup, secara scope, itu PHP itu scope kecil, nggak hmm, terlalu besar seperti React. Jadi kalau teman-teman mahasiswa pengen ke industrial, ke corporate, ya. ke governance, lebih baik saran saya Tambahin lagi ya. memperdalam JavaScript Hmm. yang framework React. Ya, betul. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Dalam memilih teknologi bahasa pemrograman, mana yang lebih penting? Mengikuti tren terbaru, up to date, atau yang lama gitu, Mas? Oke, ya, ini bagus Hmm, pertanyaannya. Karena kan teknologi juga berkembangnya sangat betul. cepat. Ngikutin tren sebenarnya nggak masalah, Hmm, tapi jangan lupa fundamentalnya gitu. Contoh misalkan teman-teman itu suka dengan pembuatan website seperti hmm, saya sangat suka dengan React.js. Itu kan ya. React.js itu untuk website. Saya pahamin dulu nih fundamentalnya kuat-kuat, saya pelajarin lebih dalam. Tapi kalau misalnya nanti ada teknologi baru, saya Kejadian juga tetap ya? harus ikut. Hmm, Kenapa? Ya, karena harapannya teknologi baru yang lagi tren ini bisa nilai jual saya buat di karir saya gitu sih. hmm. Jadi, jatuhnya selingan aja gitu ya, Mas ya, untuk memperbanyak ilmu lagi gitu, Mas ya. Betul, betul, betul. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Boleh ceritain nih Mas, momen paling kritis saat sistem yang sedang dipegang down itu atau bug parah. Eh, Gimana sih cara mengolah stresnya gitu atau memperbaiki kode di tengah tekanan gitu Mas?
Halo Mas, Tes, tes, halo. halo, Ya, Waalaikumsalam. oke, oke. Sorry, ini Oke, mana Mas? oke. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, pertanyaannya, boleh ceritain sih Mas, momen paling kritis ketika Mas lagi megang sistem atau kode gitu, untuk cara mengolah stresnya gimana sih Mas? Gitu. Di tengah tekanan dari atasan atau user gitu Mas. Mengolah? Mengolah Hmm. tekanan Oke. dari Pernah, apalagi, hmm, oke, siap. Oke, saya izin jawab ya. ya, Oke, pernah beberapa kali ngalamin server down karena ada akses yang sangat banyak ya. ya, Kan kayak di Kemenhub ini kan layanan ya, layanan masyarakat. Jadi betul. masyarakat ini bisa masuk ke sini, bisa mendaftarkan PT. Ya ini untuk sekedar informasi, saya di Kemenhub ada ngerjain project layanan AHU, Hmm, itu untuk pembuatan PT lain itu total ada 28 ya. ada fee atau PT dibuat, terus juga ada layanan fidusia dan lain sebagainya, itu sangat besar transaksinya. Kita pernah mengalami beberapa down, itu banyak hal ya. Untuk down itu penyebabnya apa? Hmm, Bisa dari resource server yang kurang, ya. ataupun dari cara kita ngodingnya yang nggak benar, akhirnya kena gitu, dan itu juga bisa dipengaruhi oleh keamanannya gitu. Jadi kita harus nge-trace dulu nih, ngedown ini dari sisi mana gitu. Ya. Kalau misalkan dari sisi server ternyata resource-nya gede, penyimpanannya besar, terus RAM-nya juga gede, memorinya gede. Mungkin dan kita lihat juga ada monitoringnya gitu. Itu masuknya ke NMS gitu. Kita lihat, oh ternyata server nggak masalah karena resource-nya masih sangat besar. Oke, berarti bukan di server. Kita cek lagi, oh ternyata ini dari sisi codingan si Hmm. programmernya, ada yang nyenggol, ada yang apa, kayak gitu. Makanya Banyak faktor ya Mas ya. tantangan terbesarnya adalah saat kita ingin membuat proyek yang skala besar, kita harus pikirin dulu matang-matang di awalnya gitu. Programmernya siapa, terus dia bisa stack apa, apakah dia paham cara optimize kode, Hmm, dia paham cara meminimalisir kode yang berlebihan, itu semua. ya. Jadi aplikasi sebesar ini yang bisa diakses selama 24 jam, tiba-tiba ngedown, itu kan bisa merugikan masyarakat kayak gitu. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan banyak bug ini ya Mas ya. Betul, betul, banyak faktor. Oke, mungkin kita masuk ke lebih tentang etika profesinya. Nah, kan di dunia finance ini kan eh, ada desain yang untuk misalnya user tuh kan jebak ketika membuat tombol subscribe gitu ya Mas ya. Nah, jadi di mana kakak diminta atasan untuk membuat desain yang dimana user untuk meningkatkan user angka penjualan di mana batas desain yang persuasif dan tidak etis gitu Mas. Jadi uh, ada tombol yang dimana untuk tanda kutip menipu lah Mas ya, untuk menaikkan angka penjualan gitu Mas. Itu menurut Mas gimana Mas? Maaf, oke, maaf. Sebelumnya pertanyaan bisa diulang nggak? Biar lebih clear gitu. Sorry. Oke, di dunia finance ini kan ada istilah dark patterns ya Mas ya, yaitu desain yang menjebak. Mm-mm. Misalnya tombol unsubscribe yang dibuat kecil atau disembunyikan. Secara etika, kalau kakak diminta atasan buat bikin desain yang menipu user demi menaikkan angka penjualan, gimana sikap kakak dan juga di mana batas antara desain
yang persuasif dan yang tidak etis gitu Mas. Oke. Sebenarnya selama ini saya belum pernah sih Bikin. disuruh buat Ah, kayak gitu. Tapi kalau monitoring angka ya. untuk kayak pelayanan apa namanya berapa kunjungan itu ada Hmm. kayak gitu. Tapi kalau saya dihadapkan oleh hal itu Gini, balik lagi ke etika kita kan ya, ya. etika kita sebagai programmer seperti apa. Kalau saya pribadi sih saya tolak ya, karena Hmm. untuk menaikkan kunjungan seseorang ke website kita itu ada banyak cara Betul. gitu. Ada yang namanya itu SEO gitu Iya, kan. betul. Terus kita bisa menyajikan konten yang menarik, website yang bagus gitu. Karena saya lihat kebanyakan website sekarang itu terlalu biasa aja Iya, gitu. kurang menarik Nggak ada Mas ya. sesuatu yang wah yang Hmm. akhirnya user itu kurang suka gitu. Ya, Padahal masih banyak yang bisa di-upgrade website tersebut biar bisa menarik. meningkatkan Hmm. engagement dari website tersebut kayak gitu. Ya. Jadi nggak cuman harusnya tuh ditingkatin ya Mas ya, bukan menipu gitu ya Mas ya. Betul, betul. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Nah nih, banyak developer kan malas bikin web yang ramah buat teman-teman disabilitas nih Mas. Misalnya memakai skin reader. Menurut kakak, apakah yang menyediakan aksesibilitas itu cuma opsional kalau ada budget atau itu tanggung jawab moral wajib seorang front end meskipun nggak diminta klien? Gitu Mas. Skin reader maksudnya bisa diperjelaskan? Jadi kayak fitur untuk para disabilitas gitu Mas. Menurut Mas itu perlu atau enggak gitu Mas? Fitur untuk Disabilitas gitu Mas. Menyediakan fitur aksesibilitas gitu. oh, untuk disabilitas Ah, perlu itu perlu banget. Contohnya kayak misalkan nih kayak ini udah diterapin sih di Tokopedia ya. ya, Jadi di Tokopedia itu ada fitur penyesuaian warna. hmm, Kan kalau orang normal kita nggak Tokopedia itu kan warnanya hijau. betul. Nah ternyata mereka itu di belakang sudah menerapkan sistem pewarnaan yang sesuai gitu Oke, untuk orang-orang yang memiliki kerendahan perbedaan penglihatan warna. Contohnya kayak misalkan ada beberapa kasus seseorang itu nggak bisa melihat warna hijau, saat melihat warna hijau dia ngelihat jadi abu-abu kan, kalau abu-abu itu kan kesannya kayak tombol mati ya. betul. Nah di Tokopedia itu sudah mengubah itu gitu. Jadi misalkan dia tidak bisa melihat hijau maka warna hijau diganti jadi warna biru kayak gitu. Itu perlu sih. Menurut saya perlu. Intinya nggak semua pemakai aplikasi itu sama semua gitu ya, Mas ya. Betul betul. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan ketiga. Kadang kan kita membuat website itu kan kelihatan cepat memakai tag tertentu, padahal sebenarnya memakan kuota data user atau baterai mereka secara berlebihan. Menurut kakak, seberapa penting seorang front end transparan soal efisiensi kode yang mereka buat demi kenyamanan perangkat user gitu, Mas? Ah itu penting banget karena baik lagi ya, karena Hmm, saat kita mengerjakan proyek yang skalanya besar itu banyak yang akses, optimisasi kode itu penting banget. hmm, Karena ada prinsip di kita itu don't repeat your code gitu. Jadi ya, jangan sampai kita itu sebagai programmer ngulangin kode yang sama, oke? Okay? oke, Ada teknik-teknik penulisan kode itu yang kita itu bikin lebih dinamis, hmm, lebih reusable. Nah, makanya di dalam React itu bisa diimplement. Jadi React itu dia ada namanya itu reusable komponen. Jadi kita ya, bisa membuat satu komponen tapi bisa dipakai berulang kali. Dan ini membuat kode kita itu jauh lebih simple dan secara memori juga lebih kecil. Kayak gitu itu perlu banget. hmm. Oke, baik, baik. Oke, selanjutnya di sini untuk pertanyaan keempat. Di front end kita gampang banget lihat source code ya atau style orang lain gitu, Mas. Dimana untuk mencari inspirasi. Nah, gimana sih menurut Mas ketika ada pencurian aset atau ide gitu Mas dari website kita gitu Mas? Nah, ini menarik. Nah, Makanya dalam website kita itu kita dalam SEO ya, Search betul. Optimization Engine itu ada juga konsep yang namanya itu copywriter, Ya, copyright. Jadi biar aset-aset kita dalam website itu tidak diambil orang. Itu kita ada bikin semacam kode gitu hmm, yang nyisipin di aset-aset kita itu adalah milik kita gitu. Itu tujuannya sih biar nanti ketika ada orang yang ngambil ketahuan itu itu ya. bisa ketahuan dan kita bisa langsung kena instansi gitu. Itu ada.
Berarti tetap ada diselipin kayak hak cipta gitu ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya, kalau kakak tahu ada celah keamanan di sisi tampilan yang membuat data user bocor, tapi tim back end belum bilang, itu bukan urusan kamu gitu. Apakah Mas bakal bilang, Mas bakal diam aja atau bakal merasa bertanggung jawab gitu Mas soal data user tersebut? Pasti Hmm, kita akan bilang ya langsung ke tim backend ya. ya. Cara ini kan misalnya kita nemu bug nih di sisi backend ini Hmm, sebenarnya bocor nih. Tapi kita juga di frontend pertama kita harus bilang, yang kedua kita juga harus hmm, memitigasi kejadiannya. Yang paling sering itu adalah validasi sebenarnya. Jadi ya, ketika kita membuat data CRUD gitu, backend ini nggak ngasih validasi. Nah, makanya kita ya. sebagai frontend biasanya untuk mitigasinya kita ngasih validasi. Jadi biar datanya itu rapi, datanya itu bersih saat masuk ke database itu terus. Oke, baik. Mungkin itu aja Mas wawancaranya. Saya buat kesimpulannya Ya, Mas ya. Jadi menjadi seorang front end developer bukan cuma soal jago coding atau bikin tampilan bagus. Hal yang jauh lebih penting adalah tanggung jawab moral. Kita belajar bahwa setiap kode yang kita buat harus punya integritas. Jangan sampai kita memanipulasi user hanya demi kepentingan bisnis. Teknologi boleh berubah, tapi etika profesi adalah harga mati yang harus kita pegang sebagai seorang engineer. Oke, Mas, sekian. Terima kasih ya. ya, Mas, untuk wawancaranya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.